Pernyataan itu datang begitu tiba-tiba, begitu tak terduga, hingga seluruh dunia menahan napas mendengarnya. Aku akan melaksanakan salat Id di Masjid Besar Pyongyang. Kalimat yang meluncur dari mulut Kim Jong-un mengguncang panggung politik dunia dalam satu siaran langsung yang diputar di seluruh Korea Utara dan kemudian menyebar ke berbagai media internasional. Kim duduk tegak di balik meja kayu hitam khas kantornya. Tatapannya dingin, suaranya tegas, namun menyiratkan sesuatu yang sulit diterka. Para pejabat tinggi di belakangnya tampak tak berkedip, seperti baru saja mendengar keputusan yang bahkan mereka sendiri tak pernah duga. Berita ini secepat kilat melintasi perbatasan Korea Utara yang selama ini tertutup rapat. Dunia Islam terpana, sementara negara-negara Barat merespons dengan skeptisisme yang tajam. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dikenal dengan kediktatorannya, yang selama ini memimpin negara dengan doktrin ateisme, tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ideologi negaranya? Di Teheran, Kairo, dan Riyadh, berita ini menjadi headline utama di stasiun televisi. Para ulama dan pemimpin politik Islam bereaksi beragam. Ada yang melihat ini sebagai langkah besar menuju keterbukaan, tetapi ada juga yang meragukan ketulusan Kim di Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Para analis politik duduk berjam-jam di studio berita, membahas apa motif sebenarnya di balik keputusan ini. Namun, di balik hiruk-pikuk internasional, ada suara-suara yang jauh lebih kecil, namun lebih bergetar. Mereka yang hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun di dalam perbatasan Korea Utara. Di sebuah apartemen kumuh di pinggiran Pyongyang, seorang pria tua bernama Jang Hun memandang layar televisinya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang keriput bergetar saat menekan tombol volume. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, ia menjalankan ibadah dalam diam, selalu menghindari pengawasan ketat dari aparat negara. Ia telah kehilangan banyak rekan yang diam-diam memeluk Islam, entah mereka menghilang tanpa jejak atau berakhir di kem kerja paksa. Namun kini, pemimpin tertinggi negeri ini justru mengakui keberadaan masjid besar di Pyongyang dan bahkan berjanji akan melaksanakan salat Id di sana. Apakah ini berarti kebebasan akan datang? Di tempat lain, seorang wanita muda bernama Ri Saibom menutup laptopnya setelah membaca berita yang muncul di forum internet bawah tanah. Jantungnya berdegup kencang. Sejak kecil, ia telah mendengar bisikan tentang Islam dari kakeknya, yang merupakan keturunan Tatar Muslim yang dulu berdagang di semenanjung Korea sebelum negara ini tertutup rapat. Selama ini, ia hanya bisa mencari tahu tentang Islam melalui jaringan rahasia yang mengakses informasi dari luar negeri. Kini, dengan pernyataan Kim Jong-un, mungkinkah ia bisa beribadah tanpa takut lagi? Tapi harapan selalu berjalan beriringan dengan ketakutan. Di markas besar Kementerian Keamanan Negara, perdebatan sengit meledak di ruangan tertutup. Para jenderal militer dan pejabat intelijen saling bertukar pandangan curiga. Seorang pria berseragam abu-abu, Jenderal Choi Kang-seok, menatap rekannya dengan rahang mengeras. "Ini gila," gumamnya. "Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita membuka celah bagi agama untuk merusak kesetiaan rakyat kepada pemimpin kita." Yang lain mengangguk setuju. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang Islam, tetapi tentang menghancurkan tatanan yang selama ini mereka jaga dengan tangan besi. Jika rakyat mulai menyembah sesuatu selain pemimpin tertinggi, maka kesetiaan mereka akan terpecah. Namun, ada pula suara yang lebih pragmatis di ruangan itu. "Ini bisa menjadi strategi diplomatik," ujar seorang pejabat yang lebih muda. "Jika dunia melihat pemimpin tertinggi kita membuka pintu bagi kebebasan beragama, sanksi terhadap negara kita mungkin bisa dilonggarkan." Mereka terdiam memikirkan kemungkinan itu. Tapi tetap saja, keputusan ini terasa terlalu berisiko. Sementara itu, di luar tembok Istana Kepresidenan, rakyat biasa terus berbisik dalam diam. Apakah ini nyata? Apakah ini perangkap? Di beberapa sudut kota, ada yang diam-diam merayakan dalam hati. Mereka yang selama ini hanya bisa beribadah dalam gelap, mulai bermimpi bahwa fajar kebebasan benar-benar akan datang. Namun di tempat lain, ada yang hanya menatap kosong ke kejauhan. Karena di Korea Utara,
Setiap harapan selalu memiliki bayangan yang mengintai di belakangnya. Di negeri yang menutup dirinya rapat-rapat dari dunia luar, di bawah bayang-bayang sebuah rezim yang menuntut kepatuhan mutlak, ada cerita yang hanya bisa berbisik di lorong-lorong gelap dan ruang-ruang tersembunyi. Sebuah rahasia yang telah hidup selama puluhan tahun, bergerak seperti bayangan dalam keheningan. Di Korea Utara, Islam bukan sekadar minoritas, melainkan keberadaan yang nyaris tak terlihat. Namun, di jantung Pyongyang, di balik bangunan-bangunan beton yang berdiri kokoh dengan simbol-simbol rezim, berdiri sebuah masjid rahasia, saksi bisu dari sejarah yang hampir terlupakan. Masjid ini, yang tak memiliki nama resmi, tak seperti masjid-masjid di dunia luar yang terbuka bagi siapa saja. Ia tersembunyi di balik sebuah bangunan tua, tampak dari luar seperti gudang biasa, bahkan mungkin seperti bangunan yang tak lagi dipedulikan oleh pemerintah. Tapi di dalamnya, ada kehidupan yang berdenyut dengan sunyi, ada doa-doa yang dipanjatkan. Dalam bisikan ada ayat-ayat suci yang dihafal dalam hati dan tidak boleh terdengar keras-keras. Masjid ini dibangun bukan dalam satu malam, bukan dalam satu tahun, melainkan dalam puluhan tahun perjuangan dan pengorbanan. Sejarah Islam di Korea Utara sebenarnya telah berakar sejak abad ke-19, ketika para pedagang Muslim dari Asia Tengah dan Timur Tengah berdagang di semenanjung Korea. Islam berkembang perlahan, tetapi tetap kecil dibandingkan agama-agama lain. Namun saat Perang Korea pecah dan negara ini terpecah menjadi dua, segalanya berubah. Di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, Korea Utara menutup dirinya dan mengadopsi ideologi Juche, sebuah sistem kepercayaan yang menempatkan pemimpin tertinggi sebagai pusat segala hal. Agama dipandang sebagai ancaman, gereja-gereja ditutup, kuil-kuil dihancurkan, dan masjid-masjid, jikapun ada, dihapus dari peta. Islam, yang jumlah pengikutnya tidak banyak, menjadi semakin tenggelam dalam bayang-bayang. Mereka yang tetap mempertahankan keimanannya harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dalam diam, dalam ketakutan. Tetapi, iman yang tulus tidak pernah benar-benar bisa dibungkam. Di tengah tekanan dan ancaman, komunitas kecil Muslim di Korea Utara menemukan cara untuk tetap bertahan. Mereka tidak bisa membangun masjid secara terbuka, tetapi mereka bisa menyembunyikannya dalam bentuk lain. Masjid rahasia di Pyongyang adalah salah satu contoh nyata dari keberanian dan keteguhan hati mereka. Bangunan ini, dari luar hanyalah sebuah gedung tua dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela kecil yang berdebu. Tetapi begitu seseorang memasuki bagian dalamnya, suasana berubah sepenuhnya. Lantai yang bersih, dinding yang dipenuhi dengan kaligrafi Arab yang dibuat dalam ukuran kecil agar tidak mencolok, dan sebuah ruang utama yang cukup luas untuk menampung puluhan orang dalam sekali waktu. Di tempat inilah, orang-orang berkumpul dalam keheningan untuk menunaikan ibadah mereka. Tak ada azan yang dikumandangkan dengan pengeras suara. Tak ada kerumunan besar yang bisa menarik perhatian aparat. Segalanya dilakukan dengan aturan ketat. Hanya orang-orang yang benar-benar dipercaya yang boleh datang ke sini. Salah satu orang yang bertanggung jawab atas tempat ini adalah Hasan Jang, seorang pria berusia 60-an tahun yang telah melihat lebih banyak tragedi dalam hidupnya daripada yang bisa dihitungnya. Hasan bukan nama aslinya. Nama lahirnya adalah Jang Min Seok, tetapi setelah bertahun-tahun mempelajari Islam dari seorang pedagang asal Uzbekistan yang pernah tinggal di Pyongyang pada era 1980-an, ia mengadopsi nama Islamnya sendiri. Dia telah menjalani kehidupan ganda selama lebih dari 3 dekade. Di luar, dia hanyalah seorang pria tua yang bekerja di pasar gelap menjual barang-barang dari Cina. Tetapi di dalam, dia adalah imam dari masjid tersembunyi ini. Ini bukan hanya tempat ibadah, kata Hasan, kepada seorang pemuda yang baru pertama kali datang ke sini. Ini adalah rumah terakhir bagi iman kita di negeri ini. Sang pemuda, yang dikenal dengan nama Jin Woo, mengangguk pelan. Matanya berkilat-kilat antara ketakutan dan harapan. Sejak kecil, dia sudah mendengar tentang masjid rahasia ini dari ayahnya. Namun, baru hari ini dia akhirnya punya keberanian untuk datang. "Apa kau yakin ingin mengambil jalan ini?" tanya Hasan. "Begitu kau masuk ke sini, kau tak bisa berpaling lagi. Jika mereka tahu siapa dirimu, hidupmu bisa berakhir sebelum kau sempat melarikan diri." Jin Woo menatap sekeliling.
Di ruang yang remang-remang ini, ada sekitar 20 orang lain yang duduk dalam keheningan, menghafal ayat-ayat suci dengan bibir yang bergerak tanpa suara. Di dinding, ada rak kecil yang berisi beberapa Al-Quran, buku-buku yang harus disembunyikan dengan baik, karena jika ketahuan, hukuman yang menanti tidak akan ringan. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku siap, Hasan tersenyum samar. Kalau begitu, kau harus paham bahwa tempat ini lebih dari sekadar tempat untuk bersujud. Ini adalah tempat terakhir bagi kita semua. Masjid ini telah bertahan melewati dekade penuh bahaya, melalui pemerintahan Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan kini Kim Jong-un. Tetapi semua orang yang berada di dalamnya tahu betapa rapuhnya keberadaan mereka. Setiap kali ada operasi penggerebekan, dari aparat keamanan, mereka harus segera menyembunyikan semua tanda-tanda keislaman. Karpet yang mereka gunakan untuk salat bisa dengan cepat digulung dan disamarkan sebagai tikar biasa. Mushaf Al-Quran disimpan di balik dinding palsu. Mereka bahkan memiliki jalur pelarian rahasia yang menghubungkan bangunan ini dengan lorong-lorong tua di bawah kota, jalur yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Mereka tahu bahwa mereka hanya satu langkah dari kehancuran, tetapi mereka juga tahu bahwa selama masjid ini berdiri, Islam masih bernapas di Korea Utara. Namun, dengan pengumuman mengejutkan dari Kim Jong-un bahwa ia akan melaksanakan salat Id secara terbuka, suasana di dalam komunitas ini berubah. Harapan dan ketakutan bergumul dalam benak setiap orang. Apakah ini berarti mereka bisa keluar dari persembunyian? Atau justru ini jebakan? Tak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang mereka pahami dengan jelas. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, dunia akan segera mengetahui bahwa Islam tidak pernah mati di negeri tertutup ini. Di sebuah ruang pertemuan, tertutup di dalam kompleks kantor pusat Partai Buruh Korea, ketegangan begitu pekat hingga udara terasa lebih berat. Para jenderal dengan wajah tegang, pejabat tinggi dengan jas abu-abu khas rezim, serta para penasihat politik yang selama ini setia berada di lingkaran dalam Kim Jong-un duduk dalam diam yang penuh kecemasan. Mereka tidak pernah menghadapi keputusan seperti ini sebelumnya. Di ujung ruangan, Kim Jong-un sendiri duduk di kursinya, tatapannya tajam, ekspresinya tak terbaca. Di depannya, layar proyektor menampilkan berbagai reaksi dunia terhadap pengumuman mengejutkan yang ia buat beberapa hari lalu, bahwa ia akan melaksanakan salat Id di Masjid Besar Korea Utara. Kecaman datang dari berbagai pihak. Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh ini sebagai taktik politik murahan, sebuah sandiwara untuk menarik simpati dunia agar sanksi ekonomi bisa dikendurkan. Sementara, di dalam negeri, rakyat Korea Utara yang selama ini dididik dengan ateisme dan pengabdian mutlak kepada pemimpin mulai bertanya-tanya. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi dari dalam pemerintahan sendiri. Jenderal-jenderal militer yang selama ini menjadi pilar utama kekuasaan mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Jenderal Choi Kang-seok, seorang pria berusia 60 tahun dengan wajah keras dan rahang kokoh, adalah orang pertama yang berbicara. Suara beratnya menggema di ruangan yang sunyi. Pemimpin tertinggi, ujarnya dengan penuh kehati-hatian. Saya harus berbicara dengan kejujuran. Keputusan ini sangat berisiko. Ia melirik ke arah pejabat lain yang duduk dengan ekspresi tak nyaman sebelum melanjutkan. Selama ini, kita telah membangun negara ini dengan satu keyakinan. Kesetiaan rakyat harus tertuju sepenuhnya kepada Anda. Tidak ada Tuhan di negeri ini selain pemimpin tertinggi. Dan sekarang, jika kita mengizinkan agama kembali muncul, itu akan menjadi awal dari kehancuran yang telah kita cegah selama puluhan tahun. Beberapa orang mengangguk setuju. Rakyat akan mulai membandingkan Anda dengan Tuhan mereka. Lanjut. Choi dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan beracun. Dan begitu itu terjadi, kesetiaan mereka akan mulai terpecah. Hari ini mereka sujud kepada Tuhan mereka. Besok mereka mungkin mempertanyakan kekuasaan Anda. Suasana menjadi lebih tegang. Beberapa pejabat yang duduk di sisi lain meja mulai gelisah. Lalu, seorang pria dengan kacamata bundar dan jas rapi membuka suaranya. Ini adalah Kang Ji-hun, penasihat diplomatik yang telah bekerja di pemerintahan selama lebih dari 2 dekade. Jenderal Choi, katanya dengan nada yang lebih lembut, namun tegas.
Anda berbicara seolah-olah ini adalah ancaman, padahal ini bisa menjadi peluang. Semua mata kini tertuju kepadanya. Dunia telah mencemooh kita selama puluhan tahun, menganggap kita sebagai negara yang tertutup, kejam, dan tidak manusiawi. Tapi jika pemimpin tertinggi menunjukkan keterbukaan terhadap agama, ini akan mengubah citra kita. Ini adalah langkah yang cerdas dalam diplomasi. Kang mengangkat tangannya, menunjukkan slide di layar. Grafik-grafik ekonomi terpampang di sana, menunjukkan bagaimana sanksi internasional telah membuat ekonomi Korea Utara berada di ujung kehancuran. Jika dunia percaya bahwa kita sedang berubah, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk melonggarkan tekanan ekonomi. Dan jika kita memainkan kartu ini dengan benar, kita bisa mendapatkan keuntungan besar. Terdengar gumaman di antara para pejabat. Beberapa mengangguk, beberapa masih tampak ragu. Namun, Jenderal Choi menggebrak meja. Omong kosong, serunya, matanya menyala penuh kemarahan. Dunia tidak akan percaya kita, dan rakyat kita tidak akan menerimanya. Apa yang akan kita lakukan jika mulai muncul kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai alasan untuk menentang pemerintah? Bagaimana jika rakyat mulai bertanya, apakah ada hukum yang lebih tinggi daripada perintah pemimpin tertinggi? Ia menatap Kim Jong-un langsung dengan sorot mata tajam yang jarang sekali ditunjukkan kepada pemimpin mereka. Tuan, dengan segala hormat, ini adalah awal dari kejatuhan kita. Ruangan itu menjadi hening. Semua orang menunggu reaksi dari Kim Jong-un. Pemimpin tertinggi itu tetap diam selama beberapa detik. Matanya menyapu semua orang di ruangan, seakan menimbang satu persatu siapa yang mendukungnya dan siapa yang meragukannya. Lalu, dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, ia akhirnya berbicara. Aku sudah membuat keputusan. Suasana di ruangan itu menegang sekali lagi. Aku akan tetap melaksanakan salat Id di Masjid Besar Pyongyang. Kim Jong-un mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Jenderal Choi. Kau berbicara seolah-olah aku ini lemah. Sebuah ancaman terselubung melayang di udara. Beberapa pejabat menahan napas. Jenderal Choi, meski dikenal sebagai pria yang keras, tetap diam. Ia tahu bahwa menantang pemimpin mereka secara langsung bisa berujung pada kehancuran dirinya sendiri. Jangan pernah meragukan kekuatanku, lanjut Kim. Suaranya dingin. Aku tidak takut kepada Tuhan mereka. Aku tidak takut kepada rakyat. Aku adalah pemimpin tertinggi, dan keputusanku adalah mutlak. Ia kemudian menoleh ke Kang Ji-hun. Siapkan strategi diplomatik. Aku ingin dunia melihat ini sebagai langkah maju. Kemudian ia beralih ke para jenderal. Kalian boleh menolak keputusanku, tapi kalian akan menjalankannya. Pastikan keamanan di sekitar masjid. Tak boleh ada insiden. Aku tidak ingin ada satu pun alasan bagi dunia untuk menganggap ini sebagai kelemahan kita. Dengan itu, Kim Jong-un berdiri, meninggalkan ruangan tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut. Begitu pintu tertutup, ruangan masih sunyi. Beberapa orang menatap satu sama lain dengan ekspresi bingung dan waspada. Jenderal Choi mengepalkan tinjunya. Wajahnya merah menahan amarah. Di sisi lain meja, Kang Ji-hun menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keputusan sudah dibuat. Salat Id terbesar dalam sejarah Korea Utara akan terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akan menjadi awal dari perubahan atau awal dari kekacauan yang lebih besar? Di sudut-sudut kota Pyongyang yang dingin, di ganggang sempit yang jarang tersentuh cahaya matahari, percakapan mulai bergemuruh pelan, seperti bara yang menyala dalam senyap. Keputusan pemimpin tertinggi untuk melaksanakan salat Id di Masjid Besar telah mengguncang negeri yang selama ini tertutup rapat dari dunia luar. Berita ini menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan, bukan melalui siaran resmi pemerintah, tetapi lewat bisikan yang bergema di dalam rumah-rumah, di pasar gelap, dan di tempat-tempat yang selama ini menjadi ruang diskusi tersembunyi. Sebagian besar rakyat Korea Utara hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Selama bertahun-tahun mereka diajarkan bahwa pemimpin tertinggi adalah satu-satunya yang harus mereka hormati dan puja. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada ideologi lain. Namun sekarang,
sosok yang mereka anggap hampir seperti dewa itu tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk ikut serta dalam salah satu ibadah terbesar umat Islam. Di antara mereka yang paling terkejut adalah kelompok Muslim bawah tanah, komunitas yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, menjalankan ibadah secara diam-diam, jauh dari mata pemerintah. Di sebuah rumah kecil di distrik yang tak terlalu mencolok, sekelompok Muslim berkumpul dalam keheningan. Khalid, seorang pria berusia 50 tahun dengan janggut tipis dan mata tajam, menatap lingkaran kecil orang-orang di depannya. Ia adalah salah satu pemimpin komunitas Muslim rahasia di Pyongyang, seseorang yang telah berpuluh tahun hidup dengan dua wajah. Di depan publik, ia hanya pria biasa yang bekerja di pabrik tekstil. Tapi di dalam komunitasnya, ia adalah seorang guru agama. Apakah ini perangkap? Tanya seseorang dengan suara gemetar. Di ujung ruangan, Jinsu, seorang pemuda yang baru beberapa tahun lalu masuk Islam, menghela napas panjang. Wajahnya tampak lelah. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini terlalu aneh. Pemimpin tertinggi tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa alasan, sahutnya. Bagaimana kalau ini adalah cara untuk menjebak kita? Tambah seseorang yang lain. Bagaimana kalau mereka hanya ingin kita keluar dari persembunyian, lalu menangkap kita satu persatu? Ruangan menjadi sunyi. Itulah ketakutan terbesar mereka. Di masa lalu, ada banyak kasus di mana orang-orang yang dianggap menyimpang dari ideologi negara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apakah mereka dipenjara, dieksekusi, atau sekadar dihapus dari sejarah. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang juga tak bisa mereka pungkiri. Harapan. Khalid menatap mereka satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, katanya perlahan. Tapi jika ini nyata, maka ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin tertinggi kita mengakui keberadaan kita. Ia bahkan ingin melaksanakan salat bersama kita. Ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Tapi apakah ini awal dari kebebasan atau awal dari bencana? Tak ada yang tahu. Sementara kegelisahan menyelimuti masyarakat bawah tanah, pemerintah diam-diam mulai bergerak. Di markas besar Kementerian Keamanan Negara, sebuah pertemuan rahasia digelar. Seorang perwira tinggi yang dikenal sebagai Direktur Kang Min-ho menatap laporan yang baru saja diberikan kepadanya. Data tentang pergerakan kelompok Muslim di Korea Utara mulai dikumpulkan dengan lebih sistematis. Tingkat aktivitas mereka meningkat sejak pengumuman pemimpin tertinggi, ujar seorang agen muda yang berdiri di sampingnya. Kang Min-ho mengangkat alisnya. Mereka bergerak bukan dalam arti pemberontakan, kata agen itu cepat. Tapi mereka mulai berbicara lebih banyak. Mereka bertemu lebih sering. Ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam kelompok itu. Sebuah senyum tipis muncul di wajah Direktur Kang. Sebagai kepala pengawasan internal, ia sudah lama ingin menemukan cara untuk mengidentifikasi semua kelompok bawah tanah yang bisa menjadi ancaman bagi rezim. Mulai sekarang, setiap perkumpulan harus diawasi lebih ketat, katanya. Ia mengambil sebuah berkas dan membukanya perlahan. Di dalamnya, ada foto-foto yang diambil secara diam-diam dari berbagai tempat di Pyongyang. Gambar-gambar buram tentang orang-orang yang berkumpul dalam kelompok kecil, berbisik di pojokan, menghindari tatapan kamera. Infiltrasi, lanjutnya. Aku ingin agen kita menyusup ke dalam kelompok-kelompok ini. Kita akan buat mereka percaya bahwa mereka aman. Kita akan biarkan mereka berbicara. Dan ketika saatnya tiba, kita akan menangkap mereka semua. Agen muda itu mengangguk. Kami sudah menyiapkan beberapa orang untuk berpura-pura menjadi bagian dari mereka, katanya. Mereka akan menyebarkan desas-desus bahwa pemimpin tertinggi ingin mendukung mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka. Direktur Kang tertawa kecil. Bagus. Aku ingin laporan mingguan tentang setiap pergerakan mereka. Mata Direktur Kang bersinar dingin. Ia tahu bahwa di balik semua harapan yang mulai muncul di hati kaum Muslim bawah tanah, ketakutan mereka juga semakin besar. Dan ia akan memastikan bahwa mereka tetap hidup dalam ketakutan itu. Di hari-hari berikutnya, percakapan semakin berkembang. Di rumah-rumah, di tempat kerja, di pabrik, bahkan di ladang pertanian, semua orang membicarakan satu hal, keputusan pemimpin tertinggi.
Bagi sebagian besar rakyat, ini adalah sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Mengapa pemimpin tertinggi memilih untuk melibatkan diri dalam sesuatu yang selama ini dianggap tabu? Bagi kelompok Muslim bawah tanah, ini adalah sinar harapan yang bercampur dengan bayangan kecurigaan. Di salah satu sudut kota, Jinsu berjalan, menyusuri gang sempit, matanya waspada. Ia tahu ada banyak mata yang mengawasi. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini awal dari kebebasan? Atau hanya jebakan yang dipasang dengan sangat rapi? Pagi di Pyongyang terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara musim panas yang hangat membawa ketegangan yang merayap di setiap sudut kota. Ada sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya tengah berlangsung, sesuatu yang membuat pemerintah, rakyat, bahkan dunia luar menahan napas. Salat Id terbesar dalam sejarah Korea Utara akan segera dilaksanakan. Keputusan pemimpin tertinggi untuk bergabung dalam salat Id telah mengubah banyak hal dalam sekejap. Pemerintah yang biasanya tidak mengakui keberadaan Islam di negara ini tiba-tiba bergerak cepat untuk memastikan acara ini berjalan dengan sempurna. Namun di balik persiapan yang terlihat rapi, ada kecemasan yang tak bisa diabaikan. Di pusat kota, masjid yang selama ini tersembunyi mulai dibuka secara terbatas. Masjid ini bukanlah bangunan baru, tetapi keberadaannya selama ini hanya diketahui oleh sedikit orang, terutama komunitas Muslim yang selama ini menjalankan ibadah mereka dalam bayang-bayang. Sekarang, untuk pertama kalinya, pintu-pintunya dibuka. Seorang pejabat tinggi Partai Buruh, Pak Yong-jin, berdiri di depan bangunan itu, memperhatikan para pekerja yang sibuk membersihkan halaman, mengecat dinding, dan memasang layar besar yang nantinya akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan salat Id. Semua harus sempurna. Ini akan menjadi acara yang dikenang sepanjang sejarah, kata seorang pejabat lainnya yang berdiri di sampingnya. Pak Yong-jin hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar acara keagamaan. Ini adalah demonstrasi kekuatan, sebuah pesan yang ingin disampaikan pemimpin tertinggi kepada dunia bahwa Korea Utara adalah negara yang bisa mengendalikan segalanya, bahkan sesuatu yang selama ini dianggap bertentangan dengan ideologi negara. Di ruangan lain, di dalam sebuah gedung pemerintahan yang dijaga ketat, proses seleksi imam untuk salat Id tengah berlangsung. Tidak sembarang orang bisa memimpin salat ini. Pemimpin tertinggi harus dipimpin oleh orang yang bisa dipercaya. Seorang pria berusia 60-an dengan sorban putih duduk di hadapan para pejabat yang mengawasinya dengan tajam. Namanya adalah Imam Abdul Rahman, salah satu pemimpin agama yang telah hidup lama di bawah pengawasan ketat rezim. Anda sudah lama tinggal di Korea Utara, kata seorang pejabat, matanya menelisik setiap gerakan Imam Abdul Rahman. Ya, saya telah tinggal di sini selama lebih dari 30 tahun, jawabnya dengan tenang. Dan Anda paham bahwa acara ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga peristiwa yang memiliki dampak politik yang besar. Imam Abdul Rahman mengangguk. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekadar formalitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa imam yang mereka pilih akan memimpin salat dengan penuh kepatuhan, tanpa ada pernyataan yang bisa dianggap sebagai ancaman bagi rezim. Setelah beberapa pertanyaan yang lebih bersifat administratif, seorang pejabat senior akhirnya berbicara. Kami telah memutuskan bahwa Anda akan menjadi imam untuk salat Id ini. Tidak ada perayaan, tidak ada ucapan selamat, hanya keputusan dingin yang tidak bisa ditawar. Imam Abdul Rahman hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah tugas yang berat. Ia bukan hanya akan berdiri di depan jutaan umat Muslim di Korea Utara, ia juga akan berada di bawah pengawasan ketat negara yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Saat sore menjelang, masjid yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai diperkenalkan ke publik. Sejak beberapa dekade terakhir, keberadaan tempat ibadah ini tidak pernah secara resmi diakui. Bangunannya sendiri sederhana, dinding putih dengan kubah kecil, dan di dalamnya hanya ada beberapa barisan sajadah yang sudah tua. Tapi, sekarang masjid ini menjadi pusat perhatian dunia. Di luar, tentara berjaga di setiap sudut. Mereka tidak hanya mengawasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam masjid telah melalui proses pemeriksaan ketat.
Kami ingin memastikan bahwa tidak ada ancaman keamanan, ujar seorang perwira yang bertanggung jawab atas keamanan acara ini. Namun, bagi banyak orang kehadiran tentara justru lebih terasa sebagai peringatan daripada perlindungan. Seorang pria muda, Jin Su, berdiri di depan masjid, menatap bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Seumur hidupnya, ia selalu mendengar cerita tentang tempat ini dari bisikan-bisikan di komunitas Muslim bawah tanah, tetapi ia tidak pernah berpikir akan bisa melihatnya secara langsung. Akhirnya, gumamnya pelan. Di sekelilingnya, banyak orang lain yang merasakan hal yang sama. Bagi mereka, masjid ini adalah simbol harapan, tetapi juga pengingat akan penderitaan yang selama ini mereka alami. Namun, di antara mereka yang datang dengan hati berdebar, ada juga orang-orang yang datang dengan niat berbeda. Agen-agen rahasia yang menyamar sebagai jamaah mulai menyusup ke dalam kerumunan. Mereka mengamati setiap wajah, setiap percakapan. Setiap orang yang terlihat terlalu bersemangat, terlalu berharap, akan dicatat. Dari kejauhan, Direktur Kang Min Ho tersenyum tipis. Biarkan mereka menikmati harapan mereka untuk sementara, gumamnya. Kita akan lihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Malam itu Pyongyang tetap sunyi, tetapi di hati banyak orang, badai sedang berkecamuk. Di istana kepresidenan, Kim Jong-un duduk di kursinya, memandangi laporan yang menumpuk di mejanya. Penasihat-penasihatnya telah memberinya berbagai peringatan, bahwa ini bisa menimbulkan kekacauan, bahwa ini bisa membuat rakyat bertanya-tanya, bahwa ini bisa melemahkan citranya sebagai pemimpin tertinggi. Tapi ia tetap pada keputusannya. Di tangannya, ia memegang sebuah Al-Quran kecil. Ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu tertarik dengan kitab ini. Namun, ada sesuatu di dalamnya yang membuatnya merasa berbeda. Di luar, masjid yang telah lama tersembunyi berdiri dengan megah di bawah cahaya lampu-lampu kota. Besok, dunia akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam di Pyongyang terasa lebih sunyi dari biasanya. Kota itu, yang selama ini dikuasai oleh ketertiban mutlak, kini seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, sebuah ancaman yang bersembunyi dalam kegelapan. Keputusan pemimpin tertinggi untuk melaksanakan salat Id telah mengguncang negeri. Tidak hanya rakyat yang terkejut, tetapi juga orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Di balik dinding beton istana kepresidenan, sekelompok jenderal duduk melingkar dalam ruangan yang penerangannya dibuat redup. Wajah-wajah mereka menyiratkan kecemasan. Keputusan Kim Jong-un dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal. Ini adalah penghinaan bagi negara kita, bisik Jenderal Ri Sung Ho, seorang veteran militer yang telah mengabdi selama lebih dari 3 dekade. Apa yang akan dikatakan dunia jika melihat kita bersujud di dalam masjid? Jenderal lain, Choi Min-jae, mengangguk pelan. Jika kita membiarkan ini terjadi, rakyat akan mulai mempertanyakan segalanya. Mereka akan berpikir bahwa pemimpin tertinggi bisa dipengaruhi oleh agama yang selama ini dianggap sebagai ancaman. Apa rencanamu? Tanya seseorang yang duduk di sudut ruangan. Jenderal Ri Sung Ho menarik napas dalam. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bertindak sebelum hari itu tiba. Jika Kim melaksanakan salat Id, maka rezim ini akan melemah. Kita harus mengambil kendali sebelum itu terjadi. Suasana dalam ruangan semakin menegang. Mereka berbicara tentang kudeta, sebuah tindakan yang selama ini dianggap mustahil di Korea Utara. Tapi kita harus melakukannya dengan cermat, lanjutnya. Jika kita bergerak terlalu cepat, kita akan hancur. Jika kita bergerak terlalu lambat, kita akan kehilangan kesempatan. Semua yang hadir menyadari betapa berbahayanya langkah ini. Namun bagi mereka, mempertahankan ideologi negara lebih penting daripada kesetiaan terhadap seorang pemimpin. Sementara itu, di sudut lain Pyongyang, di dalam sebuah gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, sekelompok orang tengah berkumpul dalam keheningan. Mereka adalah komunitas Muslim bawah tanah, orang-orang yang telah lama hidup dalam bayang-bayang, menjalankan ibadah mereka dengan penuh kewaspadaan. Seorang lelaki tua dengan janggut putih berdiri di depan mereka. Matanya menyapu wajah-wajah yang duduk bersila di lantai.
Keputusan Kim Jong-un bisa menjadi awal dari perubahan besar, katanya pelan. Tetapi kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kudeta? Bisik seseorang di sudut ruangan, lelaki. Tua itu mengangguk. Pihak militer tidak akan tinggal diam. Dan kita tahu, jika mereka menang, kita yang pertama akan menjadi sasaran. Hening. Semua orang di ruangan itu menyadari bahaya yang mengintai. Mereka telah lama bersembunyi, tetapi kini sejarah sedang bergerak ke arah yang tidak terduga. Kita harus bersiap, lanjut lelaki tua itu. Jika sesuatu terjadi, kita harus melindungi satu sama lain. Jangan biarkan mereka memusnahkan kita. Di luar gedung, seorang pria dengan pakaian hitam berdiri dalam kegelapan, memperhatikan mereka dari kejauhan. Dia bukan bagian dari komunitas. Dia adalah seorang agen yang dikirim untuk mengawasi, dan dia sudah melihat cukup banyak. Namun bukan hanya dari dalam negeri ancaman itu muncul. Di luar perbatasan, mata-mata asing telah mulai bergerak. Mereka melihat situasi ini sebagai kesempatan emas untuk melemahkan Korea Utara dari dalam. Di sebuah ruangan rahasia di Seoul, seorang agen CIA duduk di depan layar komputer, memperhatikan laporan terbaru dari Pyongyang. Situasi semakin menarik, katanya sambil menyeringai. Jika kudeta benar-benar terjadi, kita harus memastikan bahwa kekuatan baru yang muncul bisa kita kendalikan. Di sampingnya, seorang perwira tinggi Korea Selatan mengangguk. Dan jika Kim bertahan, kita harus pastikan dia tidak akan pernah bisa memperkuat kekuasaannya kembali. Dunia sedang bergerak. Di satu sisi, pemimpin tertinggi bersiap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, musuh-musuhnya, baik dari dalam maupun luar negeri, bersiap untuk menghancurkannya. Di tengah badai ini, satu pertanyaan menggantung di udara. Akankah Kim Jong-un benar-benar bisa melaksanakan salat Id? Atau ini semua hanya akan berakhir dalam darah? Udara pagi di Pyongyang terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun musim panas telah tiba, langit yang biasanya kosong dan sepi kini dihiasi oleh awan tipis yang bergerak lambat. Kota itu yang selama ini dikuasai oleh patung-patung dan poster propaganda, kini menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari penjuru negeri, rakyat mulai bergerak menuju satu titik, masjid besar yang baru saja diresmikan oleh pemerintah. Bagi sebagian besar warga Korea Utara, tempat itu adalah sesuatu yang asing. Mereka tidak pernah melihat rumah ibadah selain monumen-monumen yang didedikasikan untuk pemimpin mereka. Tetapi hari ini mereka datang bukan untuk menyembah sosok yang selama ini diagungkan dalam propaganda. Mereka datang untuk sesuatu yang berbeda. Di jalanan utama Pyongyang, ratusan ribu orang berbaris dalam diam. Mereka tidak bersorak, tidak berbicara keras, hanya berjalan dalam hening dengan tatapan penuh tanya. Dari desa-desa terpencil, dari pegunungan yang jauh, dari pabrik-pabrik yang selama ini menjadi tulang punggung negara, orang-orang datang, mengikuti arus menuju pusat kota. Di sebuah ruangan di dalam istana, Kim Jong-un duduk dengan wajah yang sulit ditebak. Di sekelilingnya, para petinggi negara berdiri dalam diam. Tak ada yang berani berbicara lebih dulu. Seorang ajudan berbisik, pemimpin tertinggi, rakyat telah berkumpul. Mereka menunggu Anda. Kim tidak langsung menjawab. Tatapannya menerawang keluar jendela, melihat arus manusia yang tak pernah terjadi. Sebelumnya di negerinya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, jutaan rakyat berkumpul bukan untuk parade militer, bukan untuk meneriakkan yel-yel propaganda, tetapi untuk sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan prinsip negara ini. Jenderal Ri Sung-ho yang selama ini terang-terangan menentang keputusan ini, berdiri dengan rahang mengeras. Pemimpin tertinggi, masih ada waktu untuk membatalkan ini. Anda bisa mengatakan kepada dunia bahwa ini hanyalah sebuah eksperimen. Kita tidak perlu mengambil risiko sebesar ini. Kim menoleh perlahan. Sorot matanya dingin. Apakah kau tahu apa yang terjadi pada seorang pemimpin yang menarik kembali kata-katanya? Ruangan kembali hening. Di luar, di halaman masjid yang luas, rakyat menunggu dengan napas tertahan. Mereka berdiri dalam barisan rapi, lelaki di depan, perempuan di belakang. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat Id. Bagi mereka, ini adalah pengalaman pertama yang asing dan penuh ketidakpastian.
Di tengah lautan manusia itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih berdiri tegak. Dia adalah Imam Abdullah, pemimpin komunitas Muslim rahasia yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Hari ini, dia berdiri di tempat yang tidak pernah dia bayangkan dalam hidupnya, di depan rakyat Korea Utara yang menunggu untuk melaksanakan ibadah. Tiba-tiba, suara siren panjang terdengar di seluruh kota. Semua kepala menoleh ke satu arah. Kim Jong-un telah keluar dari istananya. Dengan langkah mantap, dia berjalan menuju lapangan tempat masjid besar berdiri. Di belakangnya, pasukan pengawal mengikuti dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang pemimpin Korea Utara berjalan di antara rakyatnya tanpa dibatasi oleh pagar besi atau podium tinggi. Saat dia tiba di lokasi, jutaan rakyat menundukkan kepala, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kim tidak mengenakan pakaian militer kebesarannya. Hari ini, dia mengenakan baju koko putih sederhana dan sarung hitam. Dia berjalan menuju saf terdepan di sisi Imam Abdullah. Lelaki tua itu menatapnya sejenak, lalu menundukkan kepala dengan hormat. Di seluruh dunia, siaran langsung ini ditonton oleh miliaran pasang mata. Di studio berita CNN, seorang pembawa berita berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang kita saksikan hari ini benar-benar di luar nalar. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, telah berdiri di saf terdepan untuk melaksanakan salat Id bersama rakyatnya. Di Arab Saudi, di Iran, di Turki, di Indonesia, di seluruh penjuru dunia Muslim, orang-orang menatap layar televisi dengan tak percaya. Tak ada yang menyangka ini bisa terjadi. Di antara rakyat yang hadir, seorang ibu menggenggam tangan anaknya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Dia tak pernah membayangkan akan melihat pemimpinnya berdiri di tempat itu. Imam Abdullah mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Suara itu bergema ke seluruh penjuru Pyongyang. Dalam hening, jutaan rakyat mengangkat tangan mereka, mengikuti gerakan itu. Allahu Akbar. Dunia berhenti sejenak. Dalam satu momen itu, perbedaan, ketakutan, dan propaganda selama puluhan tahun seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang berdiri sejajar, menyembah Tuhan yang sama. Tetapi di suatu tempat, di balik kerumunan, di antara bayang-bayang, konspirasi masih bergerak. Di sebuah gedung yang menghadap ke lapangan, seorang sniper menyesuaikan bidikannya. Targetnya jelas, pemimpin tertinggi Korea Utara yang kini sedang bersujud untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Udara pagi yang semula dipenuhi gema takbir, mendadak terkoyak oleh suara yang mengguncangkan langit Pyongyang. Satu letusan keras menggelegar. Sejenak, waktu seperti membeku. Di saf terdepan, Imam Abdullah yang tengah melantunkan khutbah seketika terdiam. Matanya melebar, tangannya yang bergetar erat menggenggam mimbar kayu. Di belakangnya, Kim Jong-un yang duduk bersila dalam diam juga mendongak. Ekspresi wajahnya tidak langsung berubah, tetapi sorot matanya tajam, seolah tahu sesuatu yang besar telah terjadi. Lalu, kekacauan pecah. Ratusan ribu orang di lapangan masjid besar mendadak berdiri, berdesakan, saling dorong, dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Teriakan panik menggema, menenggelamkan suara khutbah yang belum selesai. Dari arah menara masjid, terdengar letusan kedua. Lalu ketiga, panik berubah menjadi histeria. Ada penembak. Ada penembak. Suara seorang lelaki terdengar dari arah belakang. Dalam hitungan detik, para pengawal Kim Jong-un yang sebelumnya terlihat santai kini bergerak cepat. Mereka melompat ke atas panggung tempat pemimpin Korea Utara itu duduk dan segera membentuk barisan pertahanan. Pemimpin tertinggi, kita harus pergi, seru seorang komandan dengan suara keras. Kim Jong-un tidak langsung bergerak. Matanya mencari sumber suara tembakan. Dia melihat ke arah menara masjid. Siluet seseorang tampak di sana. Sesaat sebelum menghilang, dia mendengus pelan. Aku ingin dia hidup-hidup. Komandan itu mengangguk dan memberi sinyal. Dalam waktu singkat, pasukan khusus yang ditempatkan di berbagai sudut langsung bergerak. Sniper musuh telah ditemukan. Tapi masalah belum selesai. Di bawah, kekacauan semakin tak terkendali. Ratusan ribu rakyat Korea Utara yang tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini berhamburan. Ada yang menangis,
ada yang berteriak, ada yang berusaha mencari jalan keluar dari lautan manusia yang tiba-tiba berubah liar. Beberapa orang terinjak-injak, anak-anak menangis ketakutan. Suasana salat Id yang damai berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Tepat di sudut lapangan, seorang pria berjanggut tipis yang sejak tadi memperhatikan situasi dengan cermat segera bergerak. Dia mengenakan jaket lusuh dan kopiah putih sederhana, tidak menarik perhatian di antara ribuan orang. Tetapi, di bawah jaketnya, terselip sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar niat buruk. Sebuah rompi peledak, matanya menatap lurus ke arah panggung utama. Dia melihat Kim Jong-un masih berdiri di tempatnya, dikelilingi pengawal bersenjata lengkap. Dia menghela napas. La ilaha illallah, bisiknya pelan. Lalu dia mulai berjalan maju, tapi takdir berkata lain. Sebelum dia bisa mendekat, tangan kuat mencengkeram lengannya dari belakang. Dia menoleh dengan kaget. Seorang pria tua, dengan janggut putih dan sorot mata penuh ketegasan, berdiri di belakangnya. Itu Imam Abdullah. Apa yang kau lakukan? Suara sang imam terdengar tajam, meski lirih. Pria berjanggut tipis itu menegang. Aku hanya akan menuntaskan apa yang seharusnya terjadi. Dan kau pikir dengan menghancurkan ini semua, kau akan menang. Imam Abdullah memandangnya dalam-dalam. Pria itu tidak menjawab. Matanya mulai goyah. Ini adalah kesempatan yang belum tentu datang lagi dalam 1000 tahun. Jika kau meledakkan dirimu sekarang, yang kau bunuh bukan hanya dia. Imam Abdullah melirik sekilas ke arah Kim Jong-un, tapi juga harapan kita. Pria itu terdiam. Tangan gemetarnya perlahan turun. Lalu dia menunduk, menggigit bibirnya sebelum akhirnya berbisik. Apa yang harus kulakukan? Kita bertahan. Sementara itu, di menara masjid, pasukan khusus telah mengepung lokasi penembak. Jitu. Jangan bunuh dia, perintah pemimpin pasukan, mengingat instruksi Kim Jong-un sebelumnya. Namun, saat mereka memasuki ruangan kecil di puncak menara, yang mereka temukan hanyalah senapan yang tergeletak begitu saja di lantai. Penembak itu telah menghilang. Di bawah Kim Jong-un akhirnya mulai bergerak dikawal ketat oleh pasukan khususnya. Dia menatap sekilas ke arah rakyatnya yang masih panik. Sesaat, dia hampir terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memilih diam. Hari yang seharusnya menjadi sejarah berubah menjadi sebuah peringatan. Dunia yang semula menyaksikan momen luar biasa kini menyaksikan kekacauan yang tak terduga. Di studio berita, seorang jurnalis berbicara dengan ekspresi tegang. Apa yang baru saja kita saksikan adalah salah satu kejadian paling luar biasa dalam sejarah Korea Utara. Baru saja, di tengah perayaan salat Id terbesar di negeri itu, sebuah upaya pembunuhan terhadap Kim Jong-un hampir terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa dalangnya? Di balik layar, di tempat yang tidak diketahui siapapun, seorang pria misterius dengan wajah dingin mematikan televisinya. Dia menyesap teh hangatnya sebelum berkata pelan, "Permainan baru saja dimulai." Dini hari setelah tragedi di Masjid Besar, Pyongyang, suasana di ibu kota Korea Utara jauh dari kata tenang. Jalan-jalan utama dijaga ketat oleh pasukan keamanan. Tank-tank berbaris di sudut-sudut strategis kota, sementara patroli bersenjata lengkap mengelilingi daerah yang dianggap rawan. Kim Jong-un telah menghilang dari pandangan publik sejak insiden penembakan saat salat Id. Rumor mulai beredar bahwa ia tewas atau setidaknya terluka parah. Tetapi para jenderal yang telah lama menanti momentum ini tidak ingin membuang waktu. Mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah bunker di pinggiran Pyongyang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, suara Jenderal Kang Ho-jin terdengar tegas di ruangan yang diterangi cahaya redup. Di sekeliling meja besar, beberapa jenderal lainnya mengangguk. Mereka adalah orang-orang yang telah lama tidak puas dengan kepemimpinan Kim Jong-un. Keputusan pemimpin mereka untuk melaksanakan salat Id telah membuat mereka marah, tetapi yang lebih membuat mereka yakin untuk bertindak adalah insiden kekacauan yang terjadi di Masjid Besar. Kekacauan ini adalah kesempatan emas, kata Jenderal Park Min-seok, seorang pria berusia 50-an,
yang telah menjabat dalam posisi tinggi selama beberapa dekade. Rakyat ketakutan. Mereka melihat kelemahan pemimpin mereka. Kita bisa mengambil alih dan mengembalikan ketertiban. Jenderal Kang menatap rekan-rekannya satu persatu sebelum berbicara lagi. Kim Jong-un harus disingkirkan. Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan. Mereka tahu betapa berbahayanya rencana ini. Tetapi sebelum mereka sempat menyusun strategi lebih lanjut, suara ledakan keras mengguncang bunker. Brak! Pintu besi bunker diterjang dengan kekuatan besar. Asap putih memenuhi ruangan, memaksa para jenderal untuk mundur dengan panik. Lalu, sebelum ada yang bisa bereaksi, peluru pertama ditembakkan. Dalam hitungan detik, pasukan khusus dengan seragam hitam dan emblem merah di bahu mereka menyerbu masuk. Mereka menembaki tanpa ampun. Jenderal Park Min-seok roboh lebih dulu, darah mengalir dari dadanya. Yang lain mencoba melawan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mengambil senjata. Jenderal Kang Ho-jin berhasil menghindar ke balik meja, tetapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, moncong senapan sudah mengarah ke kepalanya. Berhenti atau mati. Suara dingin seorang pria terdengar di antara kekacauan itu. Dari balik pasukan khusus, seorang pria dengan jas hitam masuk ke dalam ruangan. Itu Kim Jong-un, ia masih hidup. Dan tidak terluka, Jenderal Kang terdiam. Mulutnya terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kau, suaranya bergetar. Kim Jong-un melangkah lebih dekat. Tangannya tetap di balik jasnya, matanya tajam. Kau benar-benar berpikir bisa menggulingkanku? Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku sudah tahu rencana kalian sejak awal. Jenderal Kang ingin menjawab, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sepatah kata pun, pukulan keras menghantam wajahnya. Pasukan khusus menariknya ke belakang dan memborgol tangannya. Sementara itu, para jenderal lain yang masih hidup sudah terkapar di lantai, baik dalam kondisi terluka maupun tewas. Di luar bunker, sebuah siaran khusus mulai disiarkan ke seluruh negeri. Layar-layar raksasa di pusat kota Pyongyang menampilkan wajah Kim Jong-un. Dengan latar belakang yang suram dan mata yang penuh kewaspadaan, ia berbicara langsung kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku, rakyat Korea Utara yang setia, suaranya menggema di seluruh negeri. Hari ini, musuh-musuh kita telah menunjukkan wajah mereka. Mereka mencoba memanfaatkan situasi untuk melemahkan negara kita. Tetapi mereka gagal. Kudeta ini telah dihancurkan sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh. Warga yang masih ketakutan mulai memperhatikan. Ada yang merasa lega, ada yang justru semakin takut. Tapi ini belum selesai, lanjut Kim Jong-un. Kita tahu ada pihak luar yang bermain di balik layar. Mereka mencoba mengadu domba kita, mencoba membuat kita terpecah. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Seketika, frasa pihak luar menjadi fokus utama dalam propaganda yang menyebar ke seluruh negeri. Pemerintah mulai menyebarkan teori bahwa insiden kekacauan di masjid dan kudeta ini bukan hanya ulah para jenderal yang haus kekuasaan, tetapi juga hasil campur tangan negara-negara asing. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan bahkan kelompok Muslim. Bawah tanah mulai dicurigai, operasi pembersihan dimulai. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ratusan orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok-kelompok pembangkang mulai ditangkap. Masjid besar yang sebelumnya dibuka untuk umum kembali dijaga ketat. Banyak orang yang sebelumnya merayakan salat Id kini mulai menghilang satu persatu. Tetapi yang paling mencengangkan adalah keputusan Kim Jong-un setelah itu. Di akhir pidatonya ia berkata dengan suara yang dalam, "Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Utara lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk itu, aku akan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya." Tidak ada yang tahu pasti apa yang ia maksud. Tetapi dalam beberapa hari ke depan, dunia akan kembali dikejutkan oleh langkah berikutnya dari Kim Jong-un. Dunia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan atas insiden di Masjid Besar Korea Utara. Berita mengenai kudeta yang gagal, penangkapan para jenderal pemberontak, serta keberhasilan Kim Jong-un bertahan dari serangan mematikan telah menjadi perbincangan global. Namun ada satu hal yang lebih besar daripada itu semua, janji yang telah diingkari.
Ketika Kim Jong-un pertama kali mengumumkan bahwa ia akan melaksanakan salat Id di Masjid Besar, ia menciptakan secercah harapan bagi komunitas Muslim yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Harapan itu seketika hancur ketika insiden penembakan terjadi, dan yang lebih buruk lagi, pembersihan besar-besaran setelahnya membuat mereka kembali menjadi buronan di negeri sendiri. Di lorong-lorong sempit apartemen kumuh Pyongyang, suara bisikan-bisikan penuh kecemasan terdengar. Para Muslim yang sebelumnya berani keluar dari persembunyian kini kembali menutup diri. Beberapa dari mereka yang sempat merayakan salat Id di masjid kini hilang entah kemana. Rumah-rumah mereka digeledah oleh petugas keamanan. Lelaki, perempuan, bahkan anak-anak tak luput dari kecurigaan. Di sebuah ruangan gelap di pinggiran kota, sekelompok kecil Muslim berkumpul. Wajah mereka dipenuhi ketegangan. Kita sudah mempercayainya, bisik seorang pria tua, tangannya mengepal di atas lututnya. Kita benar-benar percaya bahwa Kim Jong-un akan memberikan kita kebebasan. Dia tidak pernah benar-benar berniat membiarkan kita beribadah dengan tenang, sahut yang lain dengan nada getir. Kita hanya dijadikan alat politiknya. Beberapa orang mengangguk, sementara yang lain terdiam, menimbang kemungkinan mengerikan yang kini menanti mereka. Sementara itu, di luar negeri, reaksi atas tindakan Kim Jong-un jauh lebih besar dari yang ia duga. Negara-negara Muslim menuntut penjelasan. Pemerintah Turki, Iran, Arab Saudi, dan bahkan Indonesia mulai mengecam penangkapan terhadap warga Muslim Korea Utara. Demonstrasi pecah di berbagai belahan dunia. Di tengah tekanan internasional ini, Kim Jong-un akhirnya kembali muncul di layar-layar besar Pyongyang. Ia berdiri tegap di depan latar belakang bendera Korea Utara, dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Ada banyak pihak yang kini mempertanyakan keputusanku, suaranya bergema. Mereka mengatakan bahwa aku telah mengingkari janjiku, bahwa aku telah menipu rakyatku. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah kamera. Maka dengarkan baik-baik, lanjutnya. Aku tidak akan membiarkan negeri ini jatuh ke dalam kekacauan hanya karena ajaran asing yang mencoba merusak kesatuan kita. Sontak, rakyat Korea Utara yang menyaksikan siaran itu mulai membisikkan berbagai spekulasi. Beberapa merasa lega, tetapi banyak yang justru semakin cemas. Tetapi aku juga tidak menutup mata terhadap kenyataan. Lanjut Kim Jong-un dengan nada yang lebih dingin. Islam telah ada di Korea Utara sejak lama. Aku tahu itu. Aku tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Oleh karena itu, aku membuat keputusan. Hening jutaan. Orang di dalam dan luar negeri menunggu kata-kata berikutnya. Aku akan tetap membuka ruang bagi mereka yang ingin menjalankan ajaran Islam, katanya akhirnya. Tetapi hanya dalam batas-batas tertentu. Rakyat terdiam. Para Muslim yang mendengarkan kata-katanya dari tempat persembunyian mereka saling berpandangan, mencoba menafsirkan maksudnya. Akan ada regulasi baru bagi mereka yang ingin beribadah, lanjutnya. Kita tidak akan membiarkan agama ini digunakan sebagai alat untuk melemahkan negara. Mereka yang ingin beribadah harus terdaftar secara resmi di bawah pengawasan negara. Seketika seluruh dunia menyadari makna sebenarnya dari kata-katanya. Kim Jong-un tidak benar-benar memberikan kebebasan. Ia justru ingin mengendalikan Islam di Korea Utara. Regulasi baru pun segera diterapkan. Masjid besar yang sebelumnya dibuka, dengan megah kini berubah menjadi tempat ibadah dengan pengawasan ketat. Setiap Muslim yang ingin sholat di sana harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setiap gerakan, setiap khotbah, setiap doa, semua diawasi oleh pemerintah. Lebih buruk lagi, banyak Muslim yang sebelumnya beribadah secara diam-diam kini justru berada dalam bahaya. Dengan regulasi baru ini, pemerintah dapat dengan mudah melacak siapa saja yang mempraktikkan Islam. Di balik layar, sejumlah pemimpin Muslim bawah tanah mulai membuat keputusan sulit. Kita tidak bisa lagi tinggal di sini, kata seorang pria paruh baya dengan suara berat. Jika kita mendaftar, kita akan berada dalam kendali mereka. Jika kita tidak mendaftar, kita akan dianggap musuh negara. Seorang perempuan muda yang mengenakan kerudung tipis menelan ludah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tak ada jawaban. Tetapi semua orang tahu bahwa pilihan mereka semakin terbatas.
Sementara itu, di luar negeri, dunia mulai terbagi. Sebagian percaya bahwa Kim Jong-un sedang melakukan reformasi perlahan, tetapi sebagian besar menilai bahwa ini hanyalah bentuk lain dari penindasan. Di belakang panggung politik, negara-negara besar mulai bergerak. Intelijen dari berbagai negara mulai menyusup ke dalam Korea Utara, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, momen ini bukan hanya tentang Islam. Ini tentang celah yang akhirnya terbuka di negeri yang selama ini tertutup rapat. Tetapi di dalam negeri, bagi para Muslim yang berjuang untuk bertahan hidup, ini bukan hanya tentang politik. Ini adalah soal keberadaan mereka. Mereka telah diberikan harapan, mereka telah dikhianati. Dan kini, mereka harus memutuskan apakah akan terus bertahan atau menghilang sepenuhnya. Di jalanan Pyongyang yang basah oleh gerimis tipis, kehidupan tampak berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Para pekerja berpakaian seragam berjalan tergesa-gesa menuju pabrik, anak-anak sekolah berbaris rapi dalam barisan panjang, dan siaran propaganda masih menggema dari pengeras suara di setiap sudut kota. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal itu, sebuah perubahan yang tak kasat mata telah terjadi. Mereka yang selama ini diam-diam memeluk Islam kini lebih waspada. Sejak janji Kim Jong-un yang tak sepenuhnya ditepati, mereka tahu bahwa harapan untuk beribadah secara terbuka hanya tinggal angan-angan. Masjid yang sempat dibuka dengan megah kini kembali tertutup. Pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa masjid itu hanya akan digunakan dalam kondisi tertentu yang disetujui oleh negara. Seorang pria tua yang beberapa waktu lalu sempat melaksanakan salat Id di sana kini hanya bisa menatap bangunan itu dari kejauhan. Gerbang besi tinggi mengelilinginya. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin dari pemerintah. Para tentara berjaga di sekitar area tersebut, membuat siapapun yang mencoba mendekat harus berpikir dua kali. Di dalam sebuah rumah kecil di pinggiran Pyongyang, sekelompok kecil Muslim berkumpul dalam keheningan. Mereka tidak lagi bisa beribadah di masjid, tetapi itu tidak menghentikan mereka. Salat dilakukan dalam bisikan, ayat-ayat Al-Quran dibaca tanpa suara. Mereka tahu bahwa setiap gerakan mereka diawasi, tetapi mereka juga tahu satu hal, Islam telah hidup kembali di Korea Utara, dan tidak ada yang bisa mematikannya. Di antara mereka, seorang pemuda berdiri dengan mata yang menyala penuh semangat. Namanya Jinho, seorang anak muda yang telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana harapan mereka dihancurkan, tetapi juga bagaimana iman mereka tidak bisa digoyahkan. Suatu hari nanti, bisiknya suaranya dipenuhi tekad. Aku akan kembali membuka masjid itu. Orang-orang di ruangan itu menatapnya dengan penuh harap. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk melihat harapan itu menjadi kenyataan. Tetapi mereka juga tahu bahwa cahaya Islam telah menyala di hati generasi baru.